nenek cari sendiri. Tak ada ya kita lah yang tanggung jawab lah segalanya gitu. Kalau lagi bagaimana itu ada aja dalam 1 minggu gitu suka ya sekali 2 kali aja ada lah gitu, lumayan buat nyambung napas. Suasana haru warnai upacara pemakaman artis serba bisa Haja Nur Laila Sari di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta Pusat siang kemarin. Sayang saat pelepasan jenazah almarhumah menuju tempat peristirahatannya, tak nampak sosok artis ikut mengantar. Hanya anak angkat, cucu, cicit, juga kerabat yang mengiringi pemakaman almarhumah Laila Sari. Jasad almarhumah dimakamkan 1 liang lahat dengan mendiang suaminya Muhammad Iskandar yang meninggal dunia pada tahun 1998 silam. Allahu Akbar. Kepergian Laila Sari untuk selamanya ini tak hanya menyisakan duka mendalam, tapi juga sebuah ironi. Di sisa hidupnya, artis multitalenta ini nyatanya masih harus banting tulang guna membiayai semua kebutuhan dapur, juga anak cucunya yang semuanya bergantung hidup pada dirinya yang sudah tua renta. Bahkan beberapa jam sebelum ajal menjemput, wanita berusia 82 tahun ini baru saja pulang usai menjalani syuting. Lalu benarkah seisi rumah tak ada bekerja alias pengangguran dan hanya Laila Sari yang banting tulang walau sudah renta? Benarkah Laila Sari meninggal akibat kelelahan karena masih harus bekerja? Ya penyebabnya sih ya mungkin kelelahan. Ya dalam bekerja lah. Bekerja sama faktor usia Dan juga. nalarnya kan juga harus bekerja dengan kondisi ini, dengan uang yang sekian, dia harus gimana. Ya gimana nggak tulang punggung, semuanya ditanggung dia. Nyari duitnya nggak ada. Nyari duit nggak ada, semuanya ditanggung dia. Nyari duitnya nggak ada. Nyari duit nggak ada. Kalau dia nggak cari nafkah, dia nggak makan keluarganya, ya Mak ya? Iyalah. Bisa jadi seperti itu. Karena kita kan bantu-bantu kan hanya sebagian. Sebagian gitu. Kan kita juga nggak full kan. Nah, kita juga kan punya kebutuhan, punya apa ya. Ini pun sama, jadi nggak full lah istilahnya gitu. Tapi ya setidaknya ya banyak meringankan gitu. Ya itu ya dibilang tulang punggung nenek ya, karena anaknya nggak punya kesibukan, nggak ada kesibukan anaknya. Dari setelah bapaknya meninggal, dia sebagai tulang punggung. Di sini ada berapa orang ya, ada 6 orang yang dia harus empanin setiap hari. Memang di sini di dalam rumah ini tidak ada lelaki ya, tidak ada lelaki, semuanya perempuan semua dan semua pengangguran. Iya, akhirnya Bu Laila Sari ini berjuang untuk menghidupi keluarga gitu aja. Sama sekali tidak ada kegiatan, tidak ada penghasilan pun tidak ada. Hanya mengandalkan si almarhum. Mama sih bagi aku sosok yang baik buat aku, sayang sama aku. Masih dari kecil aku sayang aku sama cucu-cucunya, dan kalau dia shopping pulangnya selalu bawa makanan untuk anak-anak. Iya. Jadi bagi aku ya mama ya nggak bakal aku lupain, apalagi waktu aku lagi hamil dia selalu nggak boleh aku kerja, nggak boleh apa sama mama. Mesti dia itu aku suruh ini aja, tapi aku yang namanya ini mama. Jadi nggak dia mandiin aku, keramasin aku, makanya aku nggak pernah ngelupain mama.
Laila Sari memang tak punya anak kandung seumur hidupnya. Ia hanya ditemani anak angkat, juga cucu dan cicitnya. Dan tak hanya menanggung beban anak hingga cicitnya itu, almarhumah juga sering dibuat pusing 7 keliling saat harus membayar semua tagihan rumah tangganya, mulai dari listrik hingga tagihan yang lain. Begitu memprihatinkan kehidupannya, Laila Sari pun masuk dalam daftar penerima bantuan yang diberikan oleh warga setempat. Nenek cari sendiri, kita ada ya kita lah yang tanggung jawab lah segalanya gitu. Masih apa ya caranya? Ya kadang-kadang masih banyak orang manggil untuk show di mana gitu. Ini nanti tanggal 1 tanggal apa kan mau ada panggilan juga gitu. Iya buat di Bandung. Ya ada aja ya kalau lagi bagaimana itu ada aja dalam 1 minggu gitu suka. Ya sekali 2 kali aja ada lah gitu, lumayan buat nyambung napas. Ya hasil dari nyanyi kadang-kadang ya aku ya untuk makan lah, untuk makan sama keluarga semua, jajan anak-anak. Malu kan anak-anak ya kalau minta duit film isi ada aja. Ya kita udah siap-siap ya ada lah buat ninggalin buat jajan anak-anak. Saudaranya 1, anaknya, cucu-cucunya ada 4. Setiap ada anggaran dari manapun saya utamakan gitu, karena kita melihat sangat susah sekali gitu. Kalau dia dapat duit nih syuting, pulang bawa duit 20 juta, 50 juta aja kemarin Kerawang. Bagi-bagiin keluarga yang susahnya tuh di situ semuanya keluarga dia. Nenek-nenek apa semuanya itu dia. Sumbangan dia 20 juta kemarin dia dapat. Itu dia buat bayar listrik, kadang-kadang dia bayar listrik sama bayar air doang, udah gitu dia mah. Kalau memang jobnya lagi banyak, saya kira itu cukup. Tapi Laila ini kadang-kadang kan nggak bisa ngimet uang ya. Iya, jadi kadang-kadang itu agak repot. Iya, jadi kadang-kadang ya kedodoran terus. Kalau mengeluh sih kayaknya udah capek kita. Ngedengernya itu udah capek. Karena memang banyak sekali keluhannya. Kalau dia punya uang, kondisinya kan baik. Kalau dia nggak punya uang, kondisinya udah gitu. Itu yang paling banyak dia keluhkan itu. Tapi aku kadang-kadang udah bilang, aduh capek Kak, ngomongnya itu lagi. Karena 1 hari dia bisa ngomong itu tuh bisa 4-5 kali. Jadi aku kadang-kadang udah bilang, bosen Kak, itu lagi udahlah diterima aja apa adanya. Aku suka bilang gitu sama dia. Kini kepergiannya meninggalkan tanya, siapa yang akan membiayai semua kebutuhan hidup anak, cucu, dan juga cicitnya? Lantas bagaimana nasib rumah juga peninggalan almarhumah Laila Sari? Benarkah kini muncul konflik internal keluarga yang membahas soal warisan ini? Lantas apa kata praktisi hukum terkait hukum warisan? Benarkah anak angkat hingga cicit bisa mendapat warisan? Aku berusaha kerja. Memang sebelum mama itu mama juga udah tahu aku kerja waktu kemarin. Nah cuma aku baru masuk berapa hari, kata mama suruh berhenti, sepi, katanya nggak ada kamu gitu. Jadi mama nungguin dari jam pagi jam sore. Dianya nggak tega juga, kata aku tuh biarin aja, kata aku bilang ya Bu. Makanya saya nggak tahu, saya mau rapat sama keluarga bagaimana nanti seterusnya. Kan kita kan keluarga besar ya kan. Nenek ingetin, saya bilang surat-surat rumahnya semuanya saya gituin. Soalnya itu buat melatih, saya bilang begitu ya kan gitu. Mesti dari sekarang, tapi sayanya belum sempet kemarin. Soalnya kan saya dipesenin dari kemarin. Ini rumah katanya gitu, yang dapat dari itu katanya ini bakal buat melatih, katanya kayak gitu ya kan. Tapi sayanya belum sempet dari kemarin. Tapi kalau rumah yang ditinggalin sekarang Maya, karena kan itu udah sama almarhum suaminya dulu, emang udah dikasih surat kuasa buat Maya itu mah. Kalau warisan, kalau rumah yang ditangki ini itu memang udah atas nama anaknya. Itu memang udah menjadi hak miliknya, ya udahlah. Nggak ada yang perlu, untuk keluarga kita ini nggak ada yang perlu lah udah itu tuh. Asal dia bisa bawa itu aja lah. Karena dia juga punya anak kan, punya apa ya udahlah. Yang penting dia bisa bawa. Saat ini kita tidak bisa hanya secara subjektif mengatakan bahwa siapa yang berhak. Karena bisa jadi Bu Laila Sari ini, si nenek rocker ya, itu memberikan wasiat sebelum beliau meninggal, sehingga wasiat tersebutlah yang penerima wasiat tersebut yang berhak
untuk mendapatkan waris ya. Segala dasar kepemilikan itu harus ada dasar bukti kepemilikannya. Kalau dia si anak misalnya dia mengklaim dirinya itu memiliki, dasar hukumnya itu apa? Apakah dia mendapatkan wasiat? Apakah dia mendapatkan hibah misalnya? Ataukah memang di dalam undang-undang aturan hukum waris itu memang jatuh kepada dia? Semua perkataan ini harus didasari tentang aturan juridis yang harus dikuatkan begitu. Jadi tidak sembarangan mengaku sebagai ahli waris atau dia merasa berhak memiliki waris atas harta yang telah meninggal dunia begitu. Kesedihan atas meninggalnya artis serba bisa Lela Sari tidak jauh berbeda dengan yang dirasakan presenter Irfan Hakim. Selasa dini hari kemarin, sang ayah Haji Rosid Sokarya meninggal dunia dalam usia 80 tahun setelah menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit di Bandung, Jawa Barat akibat penyakit komplikasi yang telah lama dideritanya. Sebagai anak, Irfan tak bisa menyembunyikan kesedihan yang mengimpit dadanya itu. Bahkan saat melepas jasad sang ayah ke tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman keluarga di Parakan Muncang, Sumedang, Jawa Barat, Irfan tak kuasa untuk tidak menangis. Benarkah Irfan memendam penyesalan mendalam lantaran niatnya untuk bisa menunaikan ibadah umroh bersama sang ayah batal terlaksana? Ya, ini jadi ayah saya manggilnya tuh Apa, itu bahasa Sunda Apa. Udah dirawat di rumah sakit itu udah 1 bulan lebih, di 2 rumah sakit. Rumah sakit pertama 2 minggu, ini rumah sakit kedua sudah hampir 3 minggu. Dan ya kondisinya kan memang sudah usianya juga sudah 80 tahun, udah sepuh, jadi ya banyak yang dirasa lah istilahnya, yang ini sakit, ini sembuhin, yang ini yang sakit, begitupun terus gitu. Dan kondisinya pun naik turun gitu, jadi beberapa kali sempat kondisi itu cukup kritis, jadi sudah 2 kali total saya harus pergi ke Bandung dalam kondisi deg-degan banget gitu. Jadi kita punya rencana besar mau umroh bersama bulan Januari nanti, jadi apa tuh selalu ya kita umroh dalam kondisi setengah sadar aja dia tuh yang itu labbaik Allahumma labbaik. Jadi dia benar-benar berpikir membawa keluarga besarnya tawaf, terus sa'i gitu, doa-doa sa'i dia bacain juga, luar biasa sekali. Jangan lupa untuk menyaksikan film Chrisye mulai tanggal 7 Desember nanti di bioskop kesayangan Anda. Tidak hanya bercerita mengenai jatuh bangunnya di karir, namun juga ada kisah asmaranya. Demikian pemirsa, kabar terkini dan terpercaya yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Saya, Acintia Nielsen, mengajak kamu menjadi duta pilihan Indonesia. Ikuti audisinya di kotamu. Semua mata tertuju padamu. Bus on Top. Menguji pengetahuan Anda sekaligus keberanian. Jawaban Anda menentukan pergerakan elevator ini. Dengan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Nantikan Bus on Top di RCTI. Kau jadikan aku kekasih baru.